Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Hermawan Haryati. Pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan video part ketiga yang membahas soal dan jawaban IPS dari nomor 21 sampai nomor 30. Mudah-mudahan dapat menjadi modal dalam menghadapi tes P3K tahap 3 dan tes CPNS tahun 2022 mendatang. Disimak baik-baik ya videonya kawan, jangan di skip karena setiap nomor adalah ilmu pengetahuan. Selamat belajar. Langsung saja kita mulai kawan. Untuk soal nomor 21. Pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 diadakan Kongres Pemuda II di Jalan Keramat nomor 106 Jakarta, dipimpin oleh A. Sugondo Joyopuspito, B. Muhammad Yamin, C. A.K. Gani, D. Chio Dien Kue. Jawaban benar adalah A, yaitu Sugondo Joyopuspito. Beliau adalah pemimpin Kongres Pemuda II di Jakarta. 22. Sebagai akibat diterapkannya politik ekonomi liberal pada akhir abad ke-19, terjadi pemindahan penduduk ke industri seperti di bawah ini, kecuali, karena kecuali berarti yang bukan ya kawan. A. Industri gula, B. Industri kelapa sawit, C. Industri teh, D. Industri kopi. Jawaban benar adalah A, yaitu industri gula. 23. Setelah dekret presiden, pemerintah melaksanakan demokrasi terpimpin pada periode 1959 sampai 1965. Berikut ini kebijakan-kebijakan pada masa demokrasi terpimpin kecuali A. Kekuasaan negara berada sepenuhnya di tangan presiden. B. Pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif. C. Penetapan Manipol Usdek menjadi GBHN. D. Pelaksanaan politik luar negeri yang condong ke blok timur. Jadi jawabannya adalah D karena di sini kecuali. Jadi kecuali D. Karena Indonesia adalah pelopor gerakan non-blok, Indonesia tidak memihak blok manapun. 24. Dekret Presiden 5 Juli 1959 lahir karena A. Dimulainya gerakan Manipol Usdek. B. Gagalnya konstituante membuat undang-undang dasar baru. C. Dihapuskannya dasar negara Pancasila. D. Diselamatkannya dasar negara Pancasila. Jadi jawaban yang benar soal nomor 24 ini adalah B, yaitu gagalnya konstituante membuat undang-undang dasar baru. Ini latar belakang lahirnya Dekret Presiden 5 Juli 1959. 25. Suatu proses yang mencakup keseluruhan dalam berbagai bidang kehidupan sehingga tidak tampak lagi adanya batas-batas yang mengikat secara nyata merupakan pengertian dari A. Modernisasi, B. Demokrasi, C. Globalisasi, D. Ideologi. Jawaban benar adalah C, yaitu globalisasi. 26. Realitas politik di luar negeri yang terkait dengan nasionalisme Indonesia antara lain adalah A. Nasionalisme Mesir, B. Kemenangan Jepang atas Rusia 1904, C. Revolusi Oktober di Rusia, D. Nasionalisme Filipina. Jawaban benar adalah B. Kemenangan Jepang atas Rusia 1904. Jadi, peristiwa kemenangan Jepang terhadap Rusia pada tahun 1904 ini membuktikan kepada bangsa Indonesia bahwa orang-orang Eropa ternyata bisa dikalahkan oleh orang-orang Asia, sehingga menimbulkan semangat juang yang sangat besar di hati rakyat Indonesia untuk mengusir penjajah. 27. Kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia, khususnya yang terletak di wilayah Jawa Tengah, dapat hidup berdampingan dan mempunyai rasa toleransi tinggi. Hal ini terbukti dengan A. Rakyat bebas menganut agama dan kepercayaan yang diyakini.
B. Adanya sistem kasta tidak menutup adanya kawin campur. C. Candi Hindu dibangun atas perintah Raja Sanjaya yang beragama Buddha. D. Candi Hindu dapat digunakan oleh warga beragama Buddha. Jawaban benar adalah A, yaitu rakyat bebas menganut agama dan kepercayaan yang diyakini sebagai wujud dari rasa toleransi. 28. Pada masa pemerintahan Orde Baru, terdapat sekelompok tokoh yang menyerahkan sebuah dokumen yang dikenal dengan Petisi 50. Hal yang menjadi tuntutan utama Petisi 50 adalah A. Pencabutan aturan yang bersifat diskriminasi terhadap kelompok etnis Tionghoa. B. Pencabutan aturan tentang pelarangan Partai Komunis Indonesia. C. Protes penggunaan ideologi Pancasila untuk kepentingan politik praktis. D. Pencabutan ajaran Eka Prasetya Pancakarsa. Jawaban benar adalah C, yaitu protes penggunaan ideologi Pancasila untuk kepentingan politik praktis. 29. Penyebab utama terjadinya Perang Padri pada tahun 1821 sampai 1837 di Sumatera Barat ialah A. Persoalan warisan. B. Sengketa tanah. C. Keyakinan beragama. D. Persoalan adat. Jawaban benar adalah D, yaitu persoalan adat. Jadi latar belakangnya adalah persoalan adat. 30 atau soal terakhir di video part 3 ini. Jika dikaitkan dengan kehidupan sekarang, makna terpenting yang dapat diambil dalam peristiwa terpilihnya Soekarno dan Muhammad Hatta menjadi presiden dan wakilnya pada sidang PPKI pertama adalah A. Pemilihan presiden dan wakil presiden harus memperhatikan keterwakilan wilayah Jawa dan luar Jawa. B. Mendahulukan musyawarah mufakat dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. C. Dalam memilih pemimpin harus mendahulukan kepentingan bangsa dan negara. D. Memilih pemimpin yang mempunyai perpaduan dalam bidang politik seperti Soekarno dan ekonomi seperti Hatta. Silakan teman-teman tulis jawabannya untuk soal nomor 30 ini di kolom komentar ya. Tapi kemungkinan jawaban yang benar adalah B. Selamat belajar, semoga sukses, semoga menjadi bekal dalam menghadapi tes P3K tahap 3 dan tes CPNS tahun 2022 mendatang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.